Ayat Quran juga banyak sebetulnya. Di antaranya nih hadis yang menerangkan perbandingannya, satu orang yang masuk surga itu ibarat selembar bulu hitam. Satu lembar bulu hitam dibandingkan dengan seluruh bulu putih yang ada di badan seekor sapi. Tahu hiji nu ka surga teh. Satu banding berapa? Satu lembar bulu hitam, ada juga hadisnya itu yang mengatakan satu lembar bulu putih gitu ya. Itu adalah soal warna. Satu lembar bulu, satu lembar bulu dibanding dengan seluruh bulu yang ada pada badan seekor sapi. Nah, itulah perbandingan orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Apa ini nih? Coba kita berpikir begini. Wah, jumlahnya berapa? Berarti kan ya siapa yang mau menghitung bulu sapi teh sebar hiji atau hayang hitung bori lagi, tapi jumlahnya berarti amat sangat banyak dengan perbandingan satu kan. Nah, apa yang lainnya selain yang satu? Apa memang mereka ini ingin ke neraka? Kira-kira bulu-bulu yang lainnya ini memang mereka masuk neraka, memang mereka ingin ke sana atau sebetulnya mereka juga ingin ke surga? Kalau mau diadakan survei, survei aja nama. Kalau mau diadakan survei per 100 atau per 1000 orang, coba tanya ingin ke surga atau ke neraka. Hasil survei kira-kira seperti apa? Saya yakin ya, dan semuanya yakinlah tidak akan ada satupun yang menjawab ingin ke neraka. Saya yakin nggak akan ada. Artinya apa? Dari seluruh jumlah bulu di badan sapi itu ternyata kan semuanya ingin ke surga. Kan semuanya ingin ke surga. Mengapa kenyataannya seperti itu? Kenapa kenyataannya hanya satu yang berhasil, sementara yang gagalnya berapa? Ini maknanya apa coba? Ini harus bisa sampai ditarik kesimpulan ya artinya kita harus mengambil pelajaran kan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang menerangkan perbandingan demikian? Sementara kan semuanya ingin ke surga, ternyata yang berhasil hanya satu, yang gagalnya. Artinya apa? Berarti ini pelajaran yang harus kita ambil. Berarti persaingan. Masuk surga itu persaingan. Dan jatah masuk surganya itu 1 banding berapa? Seperti orang yang ini kan akhir-akhir ini ada ini tes CPNS. Kan bersaing kan? Ikut tes gitu kan, semuanya kan ingin masuk kan, ya ikutlah bersaing. Tentu kan yang terbaik yang akan diterima, pasti gitulah ya teman. Yang terbaiklah yang akan diterima, bukan yang lainnya tidak diterima itu bukan karena tidak ikut ingin masuk ke sana tapi gagal bersaing. Itu pelajaran yang harus diambil. Masuk surga itu persaingan. Dan persaingannya paling keras masuk surga mah dibanding dengan tes CPNS. Dibanding dengan tes masuk perguruan tinggi. Persaingan masuk surga paling keras. Artinya berarti begini kan. Artinya bisa nggak kalau ingin masuk surga dengan asal-asalan? Mau lulus satu ujian lagi asal-asalan. Wah. Bisa nggak kalau ingin masuk surga itu dengan cara asal-asalan? Sahayuna sangeunahna. Mana ada berhasil orang seperti itu? Apalagi ini soal masuk surga. Mana ada yang berhasil orang yang hidupnya apa namanya sebutnya teh? Alah, kalau bahasa Indonesia teh itu sarawasna sangeunahna hirupna teh. Wah sukses atau hirup itu mah urusan naon ge?
Tidak akan berhasil kan orang yang seperti itu. Apalagi urusan masuk surga yang gambarannya persaingannya seperti tadi. Malah urusan masuk surga ini harus ditanggapi, sebut itu bahasanya ya, harus ditanggapi, disikapi, dan dijalani paling serius dibandingkan dengan urusan apapun. Ya urusan ya, persaingan masuk surga, karena memang mau tidak mau semua manusia yang hidup di dunia ini sedang bersaing. Semuanya sedang bersaing jeung pemajikannya. Orang tua dengan anak itu bersaing. Ada nggak orang tuanya masuk surga anaknya gagal? Ada nggak yang sebaliknya anaknya berhasil masuk surga orang tuanya gagal? Bersaing jeung kolot sorangan kayak. Nggak pandang bulu di sini. Karena biar bagaimanapun yang Allah perintahkan itu adalah ku anfusakum wa anger yang Allah perintahkan pertama mah diri kamu sendiri, selamatkan dari api neraka. Kemudian Allah tugaskan kalau yang sudah berkeluarga, iya mah tugas, iya mah kewajiban. Allah tugaskan selamatkan juga keluarga kamu. Contohnya Nabi Nuh melaksanakan tugasnya nggak? Berhasil nggak? Nabi Nuh berhasil melaksanakan tugasnya nggak? Berhasil. Hasilnya seperti apa? Kan hasil mah bukan bagian Nabi Nuh atuh. Kan hasil mah bagian Allah eta teh. Nabi Nuh itu sukses menjalankan tugas, kewajiban dari Allah sebagai orang tua, laksanakan sampai maksimal, sampai pol gitulah. Nabi Nuh mah sudah maksimal melaksanakan tugas, kewajiban dari Allah. Geuning eta anakna ka neraka, yang menentukan hasil siapa? Kan bukan bagian Nabi Nuh berarti. Jadi jangan menilai berhasil tidaknya itu dari itu bagian Allah, tapi bukan bagian Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berhasil melaksanakan tugasnya sampai kepada ketika air itu sudah terus naik, Nabi Nuh terus berusaha menyelamatkan anaknya. Terus berusaha menyelamatkan anaknya, memanggil-manggil, teruslah memberitahu cepat naik karena tidak akan ada yang selamat. Nah itu kan tugas itu dan berhasil Nabi Nuh. Ternyata anaknya kan punya pikiran, punya pendapat, punya mengambil jalannya sendiri. Nabi Nuh bisa apa? Saya tersebut berhasil itu, berhasil loh. Berhasil melaksanakan tugasnya. Tapi ini pasti berat. Ini pasti berat. Ini kalau ini pengalaman pribadi imannya bukan dalil sih. Kalau pengalaman pribadi bukan dalilnya, jangan dijadikan pegangan, bukan. Itu dari dalil kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan perintah dari Allah. Wajib dilaksanakan. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Juga keluarga kamu. Kemudian contohnya saja kan seorang nabi saja ada yang seperti itu. Yang Allah tetapkan, ini pasti ketetapan Allah ya. Yang Allah takdirkan, Allah tetapkan meskipun bapaknya nabi, anak nama ayah cilaka. Atau sebaliknya Nabi Ibrahim sudah jelas masuk surga ibu bapaknya, padahal Nabi Ibrahim sudah berusaha sama. Saya tetap ngerasakan masalah eta. Ari ngerasakan teh kieu. Apa dalil harus dikalahkan oleh rasa? Ya artinya dalil kan eta mah kan. Ya dalil itu mana bersaing gitu tah eta debat dalil eta mah. Meskipun antara orang tua dengan anak untuk masuk surga mah apa seret-seret orang tua jeung anak ya. Emang ada anak yang ridho masuk neraka asal orang tuanya masuk surga? Ada nggak yang orang tuanya, baiklah saya mah ke neraka asal budak saya ke surga malah ya? Tidak akan ada. Apa seret-seret disebut mulisiko temanya orang tua dengan anak? Jadi di itu masa pantar, di itu masa umur. Ayo orang tua gitu hormat, memang wajib di itu, gak ada. Tak ciker ngarasakeun eta.
Artinya harus bisa menerima. Harus bisa menerima, karena yang pokok tetap selamatkan diri kamu sendiri. Artinya harus bisa menerima sejak hari ini kalau anak kita masuk neraka, Allah menetapkan demikian, gak bisa ditolak. Atau orang tua atau siapapun gitu ya. Tapi tetap yang harus dipikirkan itu adalah diri kita sendiri harus selamat. Bahkan contohnya juga Nabi kan, tak komplit lah contohnya tuh. Yang bapaknya selamat, anaknya celaka, Nabi Nuh. Yang anaknya selamat, orang tuanya celaka, Rasulullah sendiri gitu kan, orang tua. Yang suaminya selamat, istrinya celaka, Nabi Lut. Yang istrinya selamat, suaminya celaka, Asyah, Fir'aun, istrinya Fir'aun. Komplit contoh teh itu. Yang adiknya celaka, kakaknya selamat, banyak lu gitu mah komo. Anaknya Abu Lahab nu selamat. Ngan berat gitu ngerarasakan. Berat pasti ngerarasakan eta teh. Tapi tetap kan yang harus paling dulu dipikirkan selamat itu adalah diri kamu sendiri. Itu perintah Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ada keluarga mata etama, ya itu tugas dari Allah laksanakan. Soal hasil bukan bagian manusia, bener kan? Soal hasil bukan bagian manusia. Makanya yang tadi sebetulnya ada yang berani mengatakan Nabi Nuh itu gagal jadi orang tua. Dengan kenyataan seperti itu, ada yang berani nggak mengatakan Nabi Nuh itu gagal sebagai orang tua? Nabi Nuh itu sukses menjalankan tugasnya sebagai nabi, sebagai orang tua, sukses. Karena hasil itu bukan Nabi Nuh yang menentukan. Nah, kita kembali lagi ke ini nih. Ya itulah di antara rahmat Allah nya. Berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Itu bertentangan dengan awal mula Allah memperkenalkan gitu ya kepada manusia itu, supaya manusia itu punya kesimpulan gitu ya, supaya manusia itu punya kesimpulan bahwa mereka itu memiliki Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Begini ya, jadi kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang terhadap seluruh makhluknya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang terhadap seluruh makhluknya. Jadi Allah itu akan bersikap, akan berlaku seperti apa terhadap makhluknya. Kan harus ada implementasinya kan? Kan harus ada lanjutannya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, jadi Allah teh kumaha atuh. Jadi Allah itu katakanlah bersikapnya. Jadi Allah itu bersikap dan berlaku seperti apa terhadap seluruh makhluknya. Kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi yang berputus asa itu hakikatnya dia tidak mengakui bahwa dia itu dikasihi, disayangi oleh Allah. Nah, kalau sudah seperti itu benar akan terjadi, pasti terjadi. Rahmat Allah itu akan hilang dari orang itu. Dan kalau rahmat Allah itu sudah hilang dari seseorang, maka yang akan diberikan, yang akan diterima oleh orang itu adalah murka aja. Karena tadi kan di awal bahwa Allah menyebut ada dua hal, ada rahmat, ada murka. Hanya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Kalau rahmat Allahnya sudah hilang, maka yang tertinggal apa? Murka, tidak ada yang lain. Nah, dan juga begini, tadi Ibnu Abbasnya ketika ditanya rahmat Allah itu apa, surga. Contohnya, yang paling jelas lah contohnya ya, iblis. Ini salah satu, bukan hanya satu, salah satu makhluk yang sudah kehilangan rahmat Allah. Ini ya salah satu makhluk yang sudah kehilangan rahmat Allah.
Kenapa? Tentu ada sebab. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tidak akan secara tiba-tiba, sekonyong-konyong atau tanpa alasan mencabut rahmatnya dari makhluknya, itu gak akan ada. Allah sudah berkomitmen gitu kan, bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Kenapa iblis sampai kehilangan rahmat Allah? Kenapa iblis sampai kehilangan rahmat Allah? Ada sebabnya kan? Allah tidak mencabut tanpa alasan. Penyebabnya adalah iblis tidak taat. Eta satu-satunya. Siapapun akan kehilangan rahmat Allah apabila tidak taat kepada Allah. Waktu kan perintahnya juga baru satu. Sujud kepada Adam. Kakaraja sakali tah diperintah oleh Allah. Dia sudah aba was takbaro wa kana minal kafirin. Gitu kan ayatnya ya. Aba was takbaro, dia tidak mau, dia menolak, wastakbaro, dan bersikap takabur, wa kana minal kafirin. Ternyata kelompok inilah yang akan kehilangan rahmat Allah, yaitu kafir. Iblis itu minal kafirin, itu termasuk golongan kafir. Kafir itu apa? Kafir itu pembangkang. Arti kafir teh pembangkang, ya yang tidak taat depan membangkang, tidak taat. Dia menolak ketika diperintah, dia bersikap takabur, dan dia ini termasuk pembangkang. Sejak dia membangkang dulu, berarti entah kapan, manusianya juga baru satu, Adam kan manusianya juga baru satu kan, Nabi Adam. Hawa saja belum disebut istrinya. Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, kemudian menolak. Setelah diberi kesempatan berdialog, tetap pada pendiriannya itu iblis teh. Akhirnya Allah ancam dengan neraka pun, iblis mengatakan nggak apa-apa, atau biar aku masuk neraka. Nah dicabut, nah itulah bahasanya ya, dicabutlah. Padahal kan pada asalnya sama. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu dirahmati, disayangi. Karena inilah landasan Allah menciptakan makhluknya. Rahmat Allah, bukan murkanya. Tapi karena iblis seperti itu dan tetap pada pendiriannya, dan Allah ancam dicabut rahmatnya, dimasukkan neraka, iblis mengatakan baik, teu naon. Wah, iya parah eta mah. Dan dicabutlah rahmat Allah dari iblis. Bergantilah dari untuk iblis itu Allah memberikan apa? Murka. Sehingga setiap kali Allah sudah gak mau lagi menyebut iblis. Allah menyebut dengan sebutannya, yaitu setan. Syaiton bahasa Arab namanya setan. Itu landihan bahasa Sunda nama, itu sebutan julukan untuk iblis. Arti syaiton itu ada dua, kotor, jauh. Itu arti katanya ya. Kotor di situ maksudnya perilaku, keyakinan, perilaku, dan yang ternyata adalah membangkang, bersikap takabur, dan itu adalah kotor. Si kotor gitulah setan teh. Arti kata syaiton teh. Atau kalau diartikan jauh, itu sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Allah sudah tidak mau lagi menyebut dengan sebutan aslinya iblis, tapi menyebut dengan julukan buruknya, yaitu syaiton. Dan dirangkai lagi dengan as-syaiton ar-rajim. Rajim tes terkutuk, dilaknat, sudah berangkai, itu tidak pernah lepas. Nyebut setan rajim gak dituna. Nah ini contoh nyata kalau iblis itu ternyata kehilangan rahmat Allah. Jadi sejak dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, iblis itu hidup di dalam murka Allah. Iblis itu hidup di dalam murka Allah, di dalam godom murka. Nah kira-kira ya. Berarti sekarang pisahkan, ada rahmat, ada murka. Di dunia ini ada rahmat Allah nggak? Ya pan hiji tadi itu aja, anu hiji gini ternyata gitu tak. Kemudian ada murka Allah.
Iblis itu yang sudah dan orang-orang kafir berarti manusia juga kalau kafir berarti masuk ke dalam yang dilaknat. Karena yang dilaknat oleh Allah itu yang pasti yaitu yang tadi wakana minal kafir itu sudah pasti dilaknat. Berarti hari ini atau di dunia pun manusia lah sebutnya kena iblisnya tadi ya. Manusia yang hidup di dalam murka Allah itu sudah ada. Dan manusia yang hidup di dalam rahmat Allah itu juga sudah ada. Bandingkan kira-kira seperti apa nikmat mungkinnya, nikmat dan tidaknya, enak dan tidaknya antara orang yang hidup di dalam kasih sayang Allah, di dalam rahmat Allah dengan orang yang hidup di dalam murka Allah. Beda moal itu. Kira-kira iblis itu hidupnya enak gak? Oh, ya karena hidupnya di dalam murka Allah. Jadi yang di dunia pun, kalau di surga kan tadi pastinya. Di dunia pun yang hidupnya enak itu yang hidup di mana? Yaitu yang hidup di dalam rahmat Allah. Apa syaratnya kalau ingin tetap di dalam rahmat Allah? Tah nu kitu lu hirup nikmat mah nu taat ka Allah pasti nikmat hidupnya. Jangan mencari kenikmatan berdasarkan akal dan perasaan, gak akan ketemu. Kalau yang mencari kenikmatan, mencari kepuasan itu ya, mencari kenikmatan dengan rasa. Nah, manusia mah cuma punya dua, mun teu rasa akal ukurannya, nggak ada yang lain. Kalau yang mencari kepuasan, kenikmatan dengan rasa dan akal yang ada pada dirinya, oplosan pun diminum. Mau apa sih mereka meminum minuman seperti itu? Eta oplosan kan diminum. Padahal berita kematian karena oplosan sudah banyak. Apa sih yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Hayang geunah hirup teu berpasti gitu. Menurut mereka nu kitu, nu geunah teh tah. Yang enak itu yang akan membawa kepada kenikmatan teh nu kitu. Ini nih, kalau ingin hidup nikmat, mun hayang ngeunah, hayang senang hirup teh, taat ka Allah itu pasti dan hakiki nikmatnya teh. Itu yang sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah SAW itu, ini bahasa hadisnya itu tidak ada yang lebih atau paling menyejukkan mata gitu bahasanya teh, artinya yang paling memberi kenikmatan berenangnya. Ya Bapak maksudnya kan gitu ya. Tidak ada yang paling menyejukkan mataku ini dibandingkan dengan sholat. Tah eta nikmat itu sebenarnya mah. Kalau nikmat-nikmat yang lainnya, ya tapi apalagi kalau kenikmatannya itu dicari sendiri, nu kieu yeuh nu nikmat teh dijalani terasa nikmat iya, sehari tahun pasti. Karena semuanya nisbi, nikmat hakiki itu adalah apabila hidup di dalam rahmat Allah, itu nikmat yang sesungguhnya. Tapi aku dipikanya aku Allah tengenah hati hirup teh gitulah. Masa dikasihi, disayangi, dirahmati oleh Allah hidupnya tidak enak, aneh atuh. Kalau yang dimurkai pasti hidupnya itu panas begitu, gak enak. Dan yang hidupnya di dunia ini hidup di dalam rahmat Allah kan tadi syaratnya taatlah kepada Allah pasti dirahmati. Nanti akan diberi, akan bertemu dengan rahmat Allah yang sesungguhnya yang 99. Iblis di akhirat nanti ke surga atau ke neraka? Di dunia pun sudah dilaknat, masa di akhirat dirahmati? Aneh. Di dunianya sudah dilaknat oleh Allah, di akhiratnya seperti apa nanti? Bertemu dengan laknat yang lebih besar yang sesungguhnya neraka. Kan mau tidak mungkin jadi hilang gitu, hidup di dunianya dilaknat, di akhiratnya dirahmat. Mal gitu atau banyak. Dan sebaliknya kalau hidup di dunianya di dalam rahmat Allah, nanti di akhiratnya masa masuk neraka. Tapi ya tetap masalahnya coba kiranya yang barusan. Nah eta pangkal ternyata ya, pangkal
naon ada kesesatan pada akhirnya mah sebutan teh mau bagaimanapun. Pangkal kesesatan, pangkal kesalahan manusia itu tidak membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah. Hidupnya itu malah mengikuti kahayang jeung karesep. Sok da moal teh eta masalahna. Hirup teh ngagugu kahayang jeung karesep, bukan membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah. Padahal kahayang jeung karesep teh yaitu tadi untuk mencari kepuasan, mencari kenikmatan. Padahal kenikmatan sesungguhnya itu ada pada kalau hidup di dalam rahmat Allah pasti nikmat. Hidup disayangi, dikasihi oleh Allah pasti nikmat. Itu yang diungkapkan oleh Rasulullah ternyata memang benar. Yang paling menyejukkan mata, yang paling membawa ketentraman, kedamaian, membawa kenikmatan terhadap seseorang itu adalah sholat. Tidak ada yang lebih. Hari ini mapan karena sholatnya beli asa disiksa di titah sholat. Beli asa disiksa di titah sholat teh. Beli asa rodi disebutnya teh kerja paksa. Tangke termasuk berputus asa dari rahmat Allah itu kebalikannya adalah harapan. Manusia harus punya harapan. Ya, semua manusia yang hidup di dunia ini harus punya harapan. Baik itu harapan yang bersifat duniawi. Bersifat duniawi nih. Bersifat duniawi mah seperti kieu melak pare harapanana naon? Panen atuh begitu kan. Itu kan duniawi dah. Kenapa orang mau menanam padi? Karena ada harapan. Apalagi dengan penjelasan misalnya dari para ahli bibitnya padinya padi yang ini masa tanamnya pendek, hasilnya lebih banyak, bersemangat. Teh melak teh. Dia kan akan menanam padi dengan bersemangat karena ada harapan. Dan orang Islam khususnya gitu ya, oleh Allah diberi harapan yang 99 rahmat Allah menanti. Itu yang paling harus diharapkan. Artinya yang tadi berarti kalau itu yang paling diharapkan berarti itu yang paling harus serius diusahakan. Tidak bisa masuk surga dengan leha-leha, dengan seenaknya. Jangan harap, pasti kalah bersaing. Ini yang paling, harapan yang terbesar manusia mah itu sebetulnya gitu ya. Karena kalau tadi kan harapan yang hanya bersifat dunia, dunianya saja nanti akan hilang karena hanya sementara. Dengan manusianya hilang, bukan hanya dunianya. Ada harapan yang abadi itunya untuk manusia yaitu rahmat Allah yang 99 yaitu surga. Itu yang harus diusahakan paling serius oleh siapapun. Dan persaingannya pun sangat keras. Tadilah perbandingannya juga sudah jelas. Taslah. Intinya tadi ya bahwa haram gitu ya, manusia itu haram dan itu dosa besar. Berputus asa, merasa kehilangan rahmat Allah itu dosa besar. Malah sebaliknya harus memiliki harapan yang paling besar yaitu rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang sesungguhnya itu adalah nanti yang 99 yaitu surga. Dan nanti kebalikannya, tapi yang disebut berharapnya kade ulah naon sebutnya teh cek urang mah imajinasi, ilusi, ngalamun atau gitu mah. Bukan harapan tapi lamunan. Itu harus dibedakan nanti. Karena kalau sebetulnya seperti yang tadi, ketika setiap orang ditanya mau ke surga, mau ke neraka, mau ke surga, kadang ulah lamunan wungkul hayang teh. Harus betul-betul jadi harapan gitu ya. Harus betul-betul jadi harapan, bukan hanya sekedar lamunan masuk surga, tidak boleh. Nah nanti ya berikutnya itu pembahasan bisi gitu, bisi hanya sekedar lamunan. Kalau lamunan itu akan hilang berarti, kalau harapan itu pasti jadi kenyataan. Tosah tes langkung tuh 9/4. Tapi 5 menit Ustaz, pilih aya anu penasaran ya, gitu. Boleh, mau ada pertanyaan silahkan. Ya. Terima kasih Ustaz. Dari penjelasan tadi saya menyimpulkan bahwa sesuatu yang diciptakan
pertama kali, yaitu yang tadi dituliskan tadi bahwa rahmat Allah melebihi dari murkanya. Dalam satu kajian di radio saya mendengarkan juga katanya sesuatu yang diciptakan pertama kali itu adalah Nur Muhammad. Mohon penjelasan. Saya nggak bisa nanya di radio begitu. Makasih. Nur Muhammad, dan sebelum sesuatu yang diciptakan, Nur Muhammad dahulu yang diciptakan. Saya nggak tahu dalilnya. Kalau yang tadi itu di Bukhari juga, hadisnya di riwayat Bukhari juga ada dengan lafaz yang ya seperti barusan lah, kurang lebih terjemahnya. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pernyataan itu, dan itu harus tertulis kan. Tertulis, pernyataan itu harus tertulis ya, maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah alat tulisnya, karena itu yang pertama kali ingin Allah sampaikan. Dan saya nggak tahu yang disebut Nur Muhammad itu kumaha. Bingung lah. Saya nggak tahu yang disebut Nur Muhammad itu kumaha. Tong dibahas Ustaz bisi lieur. Angga sanes pilih aya. Pamit aya cekap pangitan pantopannya. Ada satu. Mangga. Rahmat dengan berkah, oh beda pisan. Kalau rahmat itu kasih sayang, maka kasih sayang itu, yang disebut kasih sayang itu seperti Allah pun memberi rasa kasih sayang, seperti orang tua menyayangi anaknya. Rasa eta gitu, rahmat manu gitu. Jadi kalau orang tua menyayangi anaknya, nah kalau Allah menyayangi makhluknya enggak? Ya kalau orang tua menyayangi anak bisa jadi berhenti. Kalau Allah itu sebetulnya rahmat Allah tidak pernah berhenti. Rahmat mak itulah rasa kasih sayang. Artinya Allah menyayangi setiap makhluk yang Allah ciptakan. Berarti kan tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan niat, dengan maksud untuk disiksa, itu gak ada. Tidak ada satupun ya yang karena Allah kan punya kehendak. Allah itu menciptakan makhluk manapun tidak ada yang itu landasan dengan niat untuk disiksa. Kalau berkah itu kebaikan hakiki, tapi kebaikan hakiki mah ada kebaikan yang di dunia dan di akhirat. Karena kebaikan hakiki makan di dunia hasanah wa fil akhirati eta kebaikan hakiki begitu. Nah, berkah ini adalah apa namanya ya? Misalnya begini. Kalau kita punya sebut anak lah yang paling dekatnya, Allah memberi karunia anak kepada kita. Kita dapat kebaikan nggak dari Allah memberi kita anak? Kebaikan untuk dunia akhirat ya. Nah, kemudian Allah memberi kita rezeki, kita punya rumah misalnya. Ada nggak kebaikan yang kita dapatkan dari rumah yang Allah berikan kepada kita? Dunia akhirat, harus dunia akhirat. Dunia wunggul mah atuh kafir gebisaeun. Kan kafir juga banyak yang bisa mendapatkan kebaikan gitu kan, tapi hanya untuk sebatas dunia. Nah, berkah itu adalah kebaikan yang kita dapatkan dari apa yang Allah berikan. Itu kan diantaranya yang Rasulullah doakan setelah selesai wudhu, Allahumma gfirli zanbi. Ini doa setelah wudhu ya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa wasi'li fi dari, lapangkanlah aku di dalam rumahku. Bukan dilapangkan rumahku, beri aku kelapangan gitu ya di dalam rumahku sendiri. Ya arti kelapangan teh merasa nikmat, nyaman, damai di dalam rumah ketika di rumah. Nah, yang terakhir wabarik li fima rozaktani atau firizki, dan berilah berkahnya pada setiap apa yang engkau rezekikan kepadaku. Nah, itu berkah mah kebaikan yang
kita dapatkan dari apapun yang Allah berikan, termasuk dari badan kita sendiri. Kita dapat kebaikan apa dari badan yang Allah berikan kepada kita? Tapi itu berkah banyak. Allah memberikan sesuatu, nah, lalu kita dapat apa? Nah, apabila yang didapat dari apa yang Allah berikan itu adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat, nah itulah yang disebut berkah. Jadi ulah siga kafir yang dagang baju muslim. Dagang kafir dagang baju muslim, hari lebaran pada pasti payu kalau aku bahagia menjelang lebaran. Ketika ditanya kumaha kok cenah ieu ayeuna ya, aduh berkah cenah ieu. Nya kitu berkah sih sekurang teh mun aya ngedegungkeun. Jadi ieu berkah Idul Fitri. Ya berkah dari Idul Fitri itu artinya ya jualannya lebih banyak lah, bisa dapat keuntungan lebih banyak. Alhamdulillah cek si kafir, alhamdulillah ya berkah sebal sih kan gitu. Alhamdulillah ya berkah tina Idul Fitri. Padahal itu hanya secara keduniaan mereka dapat untung lebih banyak. Ya kan keduniaan mah iya bisa, kafir juga bisa meraih. Tapi dari untung yang banyak ini di akhiratnya dia dapat apa? Ya, dengan keuntungan yang banyak ini dia di akhiratnya dapat apa? Kalau orang kafir kan pasti dipakai berbuat dosa. Maknya berkah nu gitu. Tapi ari gitu. Oh, si kafir tadi mengatakan gitu. Aduh alhamdulillahnya berkah Idul Fitri. Nah, itu apa belit di orang mata kata-kata seperti itu sudah kehilangan definisi sebetulnya. Definisi yang sesungguhnya.